Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Restu Sopiana Putra. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan prodi Teknik Informatika angkatan 2024. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas besar desain interaksi yang dimana tugasnya membuat eh, prototyping aplikasi. Di sini saya membuat aplikasi Restu Kuliner namanya. Baik, yang pertama ada persona aplikasi resto kuliner. Profil dengan nama Dimas Pratama, usia 28 tahun, pekerjaan karyawan swasta, domisili tinggal di Bandung, gaya hidup sering beli makanan online. Kemudian biografi, Dimas adalah seorang profesional muda yang bekerja di perusahaan startup di Bandung dengan jadwal kerja yang padat. Dia sering mengandalkan layanan pesan antar makanan Un- untuk makan siang dan makan malam. Dia senang mencari rekomendasi kuliner baru dan membandingkan harga sebelum memesan. Selain itu, Dimas sering berburu promo atau diskon untuk menghemat pengeluaran makannya. Keahlian teknologi Dimas, tip menggunakan smartphone dan aplikasi layanan pesan antar makanan. Sudah lama memasang makanan online di smartphone-nya. Dimas ingin menemukan berbagai pilihan kuliner yang sesuai dengan selera dan budget, menggunakan aplikasi dengan tampilan yang mudah dipahami dan cepat dalam proses pemesanan, mendapatkan informasi detail mengenai menu, termasuk bahan dan ulasan pelanggan lain. Dimas juga membutuhkan aplikasi yang memiliki fitur pencarian yang akurat dan kategori makanan yang jelas, opsi pembayaran yang beragam, dan transaksi yang lancar. Layanan pelanggan yang responsif jika terjadi kendala dalam pemesanan. Kemudian ada frustasi. Lokasi pengantaran tidak akurat, peta di aplikasi kurang presisi, menyebabkan pesanan terlambat atau salah alamat. Tidak ada solusi jika pesanan salah, sulit mengajukan komplain atau mendapatkan refund jika terjadi masalah. Perbatasan area layanan restoran favorit tidak tersedia di daerah pengguna. Dengan moto, aku ingin makanan yang bisa dipesan lebih simpel, cepat, dan pastinya nikmat di saat jadwal kerja yang padat. Selanjutnya, ada skenario aplikasi resto kuliner. Di tengah kesibukan menyelesaikan proyek penting di kantornya, Dimas mulai merasa lapar, tetapi tidak punya waktu untuk keluar mencari makan. Dia segera membuka aplikasi resto kuliner dan melihat makanan nasi goreng dan minuman es teh manis favoritnya tersebut dengan ulasan bintang 4 sampai 5. Setelah itu ia memesan nasi goreng dan teh manis tersebut, kemudian dia membayar dengan e-wallet dan mendapatkan estimasi kedatangan dalam waktu 10 sampai 15 menit. Kemudian driver tiba di depan kantornya tepat waktu. Makanan dan minuman datang dalam kondisi bagus dan sesuai pesanan, membuat Dimas puas dan memberikan rating 5 bintang. Sambil menikmati makanannya, ia berpikir resto kuliner memang solusi praktis buat orang sibuk seperti aku. Selanjutnya ada storyboard aplikasi resto kuliner. Yang pertama, saat itu si Dimas sedang sibuk dengan pekerjaannya yang padat. Nah, si Dimas itu merasa lapar. Kemudian si Dimas membuka aplikasi resto kuliner. Di sana terdapat makanan favoritnya. Kemudian tanpa berpikir panjang, si Dimas langsung memesannya. Dan setelah menunggu beberapa lama, makanan makanannya pun sampai dan kemudian si Dimas membuka kotak makanannya tersebut dan terlihat dalam makanannya itu, makanannya masih bagus dan dalam kondisi yang baik.
Setelah itu si Dimas pun menikmati makanan tersebut dan dia bilang dalam hati bahwa resto kuliner memang solusi praktis buat orang sibuk seperti aku. Selanjutnya ada tampilan pada aplikasi resto kuliner. Pertama ada tampilan home. Sini ada seperti makanan yang viral atau memiliki ulasan yang baik seperti rating 5 ini. Kita juga bisa mencari makanan di pencarian di menu search. Nah, kemudian tampilan rincian makanan. Ketika kita klik makanannya yang tadi itu, secara langsung ada rincian makanannya seperti ini. Seperti ada pengertian nasi goreng. Nasi goreng adalah sebuah makanan berupa nasi yang digoreng dan dicampur dalam minyak goreng, margarin, atau mentega. Biasanya ditambahkan dengan kecap manis, bawang merah, bawang putih, asam jawa, lada, dan bahan lainnya seperti telur, daging ayam, dan kerupuk. Ada tampilan makanan dapat disesuaikan. Kita juga bisa mengcustom makanan yang kita inginkan. Seperti kita juga bisa menggunakan tingkat kepedasan kita, porsi, topping, seperti timun, telur, daging acar, sosis, jengkol, pete, bakso, dan lain-lain. Kemudian di sini ada tampilan metode pembayaran. Kita bisa memilih metode pembayaran yang kita inginkan, seperti Bank BRI ini. Ya, setelah pemesanan berhasil, makanan berhasil dipesan, dan tanda terima pembeliannya dikirim ke email. Kita juga bisa menanyakan pesan kita ke penjual. Ada tampilan profil pengguna juga. Di sini kita bisa edit profil. Selanjutnya, evaluasi kita menggunakan usability testing. Ini hasil sistem usability scale khusus dengan 5 responden dengan usianya ada yang 19 tahun, 20 tahun, 17 tahun, dan berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ini skor asli yang kita dapat. Kemudian ini skor hasil itu dengan jumlah skor rata-ratanya 71. Selanjutnya jawaban kuesioner dari partisipan. Pertanyaan pertama, apakah ada fitur yang menurut Anda perlu ditambahkan atau diperbaiki? Responden pertama menjawab, ya ada. Adakan fitur notifikasi agar dapat melihat arsip-arsip notifikasi sudah dilihat ataupun belum. Responden kedua menjawab jumlah makanan yang pesan atau dibeli bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen. Responden ketiga, mungkin iya harus ditambahkan, tapi belum kepikiran. Responden keempat, ya interaksikan semua tombol atau cek seperti label minuman dan lain itu harus diinteraksikan agar nanti misal aplikasi ini diluncurkan memudahkan semua kalangan memakainya. Responden kelima, tambah fitur voucher. Sebenarnya pertanyaan kedua, apa yang paling Anda sukai dari aplikasi ini? Responden ke satu jawab aplikasinya mudah untuk digunakan dan dipahami, jadi user tidak terlalu kesulitan dalam menggunakannya. Responden kedua, desain. Responden ketiga, fitur. Responden keempat, tampilannya sangat menarik dan ya bagi saya. Responden kelima, warnanya.
Sebenarnya pertanyaan ketiga, apa yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut? Pertanyaan pertama, jawab itu tampilan berandanya bisa dikembangkan lagi agar lebih menarik. Pertanyaan kedua, menu search-nya tidak bisa digunakan. Padahal bisa. Pertanyaan ketiga, bisa. Pertanyaan ketiga, desain resto kuliner warnanya kurang pas. Pertanyaan keempat, perlu dikembangkan seperti interaksi antar tombolnya dan interaksi lainnya. Untuk fitur sudah sangat bagus. Pertanyaan kelima, berikan lebih banyak fitur tambahan. Pertanyaan keempat, berikan kritik atau saran tentang aplikasi ini. Pertanyaan pertama menjawab lebih semangat. Pertanyaan kedua, saran saya adakan fitur pesanan saya untuk melihat arsip pesanan yang sudah ataupun yang sedang dalam proses pengantaran. Pertanyaan ketiga, tampilan sudah bagus, namun fiturnya masih banyak yang bisa digunakan. Dan keempat, sangat keren. Pertanyaan kelima, saran saya lebih banyakin aja. Banyakin apa aja. Pertanyaan kelima, apakah Anda bersedia merekomendasikan aplikasi ini kepada orang lain? Sebelum pertama sampai kelima menjawab ya. Selanjutnya ada analisis. Aplikasi Rasu Kuliner mendapatkan penilaian yang positif dari pengguna. Aplikasi yang mudah dipahami dan tampilan yang sangat menarik. Namun, ada beberapa yang perlu diperbaiki seperti perbanyak fitur tambahan, karena yang beberapa orang kurang pas, dan beberapa tombol yang tidak bisa fungsi. Ada juga fitur-fitur yang perlu diperbaiki atau dikembangkan seperti jumlah makanan yang dipesan bisa disesuaikan, menggunakan fitur notifikasi, dan fitur voucher. Sebagian besar responden tidak mengalami hambatan dan bersedia untuk merekomendasikan dan menggunakan aplikasi ini setelah dirilis nanti. Nah, perbaikan terus dilakukan dan aplikasi ini pasti memiliki peluang besar ke depan untuk berhasil. Sebenarnya ada kesimpulan, aplikasi ini memiliki potensi besar dalam industri layanan pesan antar makanan dengan keunggulan dalam model bisnis yang fleksibel, kemudahan penggunaan, dan peluang ekspansi. Dengan berdasarkan tabel hasil khusus, skor rata-rata usability testing untuk aplikasi resto kuliner adalah 71. Skor yang menunjukkan aplikasi memiliki tingkat penggunaan yang baik dan dapat diterima oleh pengguna. Dengan secara keseluruhan, aplikasi ini memiliki usability yang baik, evaluasi berkala terhadap kinerja aplikasi, serta responden pengguna sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya ini hasil dari prototyping. Ini tampilan awal. Lalu kita klik. Nah, langsung diarahkan ke beranda. Dan ini makanan yang direkomendasikan, yang memiliki nilai ulasan yang baik, si rating. Kita juga bisa mencari makanan di pencarian. Nah, namun ada beberapa makanan yang belum tersedia juga. Ini kita coba klik nasi goreng. Nah, ini ada rincian, ulasan, seperti pengertian nasi goreng seperti apa. Coba kita pesan. Nah, ini sini ada ringkasan pemesanan, pemesan berapa ribu, berpotongan, ada biaya, biaya pengiriman, terus total, juga perkiraan waktu pengiriman. Nah, terusnya ada metode pembayaran juga, ada Bank BRI, BCA, dan lain-lain. Nah, kita klik ke Bank BRI, nah, terus kita pesan, nah, dan pesanan pun sukses setelah kita beli kembali. Nah, di beranda ini ada ikon profil, kita klik, juga bisa mengeditnya, klik selesai, simpan, kembali. Nah, di apa
icon plus ini, kita klik, kita bisa mengcustom makanan kita yang diinginkan. Kita juga menyesuaikan pedas level berapa, porsi, topping, seperti timun, telur, dan lain-lain. Sama, kita bisa memesan. Kemudian ini icon chat, kita bisa mengechat, menanyakan pesanan kita ke penjual. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.